Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Adinda Lelono. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota Karang Taruna mengenai Sumpah Pemuda. Nah, ini dia orang yang akan aku wawancarai mengenai Sumpah Pemuda. Sebelumnya perkenalkan dulu. Halo semuanya, nama saya Renaldi. Saya anggota Karang Taruna RW 15. Di Karang Taruna bagiannya bagian apa? Ya seperti anggota yang lainnya, tidak ini hanya ditunjuk sebagai sekretaris dari Karang Taruna sendiri. Karang Taruna sendiri itu di RW 15 aktif apa enggak sih? Untuk Karang Taruna sendiri itu sempat vakum ya, ada tahun-tahun kemarin karena masalah pandemi. Jadi mulai awal tahun ini kita sudah mulai berorganisasi lagi, sudah mulai berjalan lancar. Nah, total anggota dari Karang Taruna itu kisaran ada berapa? Aduh, agak lumayan banyak ya. Sepertinya mungkin ada sekitar 50-an. Udah lumayan banyak. Yang mendominasi itu kebanyakan cewek apa cowok? Sudah pasti cowok lah yang mendominasi. Seperti itu kan dalam lingkup anak-anak tongkrongan yang ngajak untuk masuk ke organisasi Karang Taruna, organisasi masyarakat. Oke. Di Karang Taruna RW 15 sendiri ini sering nggak sih ngadain acara-acara misalnya kemerdekaan atau yang lain-lain? Oh, cukup agak sering ya, kayak seperti kemarin itu acara Agustusan kita Karang Taruna itu menyelenggarakan untuk perlombaan antar antar RT di lingkungan RW 15. Acaranya tuh kayak gimana? Seperti acara-acara pada umumnya kalau 17-an ya, kayak ya lomba-lomba anak gitu untuk memajukan Karang Taruna dan membesarkan nama Karang Taruna. Karang Taruna sendiri itu kan isinya masih kebanyakan kan para remaja ya. Ya. Nah, di sini aku pengen nanyain seputar Sumpah Pemuda karena baru aja kemarin itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Nah, aku mau nanya nih, Hari Sumpah Pemuda itu diperingati tanggal berapa sih? Masih ingat nggak kira-kira? Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Pada awalnya itu 1928. Nah, berarti masih ingat dong ya tanggal Hari Sumpah Pemuda. Oke. Selain jadi anggota Karang Taruna, kesibukan lainnya itu lagi ngapain aja? Ya, selain jadi anggota Karang Taruna, saya masih bekerja sebagai karyawan swasta. Berarti selain menjadi anggota Karang Taruna, kesibukan lainnya juga bekerja ya? Iya. Nah, aku di sini pengen sedikit nanya tentang Sumpah Pemuda, nggak apa-apa dong ya? Oh, silakan. Namanya juga kan masih remaja, terus juga pemuda Indonesia, berarti kan harus jelas tahu dong mengenai Sumpah Pemuda itu gimana sih gitu kan, supaya nggak lupa. Oke. Pertanyaan pertama itu makna Sumpah Pemuda bagi diri kamu itu gimana sih? Maknanya itu gimana ya? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebagai pemuda itu saling menghargai aja sih, saling menghargai antar pemuda atau menghormati yang lebih dewasa seperti itu. Menghormati yang lebih dewasa dan menyayangi yang lebih muda ya. Ya, tuh. Lupa nih tadi saking ngobrol sampai lupa belum perkenalan nama ya. Namanya udah siapa? PA. Udah. Aduh, ini narasumbernya. Pembawa acaranya linglung. Udah. Oke. Pertanyaan selanjutnya deh. 5 cara memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Iya, lima ya. Seperti tadi ya, menghargai, menghormati. Nah, terus ini yang lebih simpel itu memakai produk-produk dalam negeri. Nah, itu sebagai menghargai produk dalam negeri. Terus
Yang ini mungkin anak-anak muda sudah mulai bahasanya ya, bahasa pergaulannya itu mulai ke barat-baratan. Untuk apa lebih baik kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, karena dengan mendukung produk lokal itu bisa membantu ekonomi yang ada di Indonesia ya. Betul Kan? sekali. Kita sebagai anak muda harusnya mendukung dan memakai karena cintai produk dalam negeri. Iya, lebih aware lah pada UMKM gitu. Oke, selanjutnya arti Sumpah Pemuda bagi Mas Aldi ini apa sih? Apa ya, arti Sumpah Pemuda tuh ya kita lebih ini aja ya, menghargai para pemuda ya, untuk lebih bisa mengayomi lebih bisa bercampur kepada masyarakat agar kita tidak di bawah orang tua banget lah gitu. Jadi kita bisa mengayomi sekitar gitu, masyarakat. Karena para pemuda ini bisa buat membangun Indonesia jadi lebih baik ya kan? Itu dia. Karena kan ya, karena kan pemuda itu kan oke, kita lanjut ya. Karena pemuda itu kan sangat penting di suatu negara ya, karena bisa membangun negeri seperti yang dikatakan oleh Bapak Soekarno. Gimana? Seperti yang kita tahu ya, Bapak Soekarno pernah memberikan titipan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan ku guncangkan dunia. Itu dia. Jadi seberapa penting pemuda untuk bangsa Indonesia sendiri ya, Mas? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih salah satu tokoh dari Sumpah Pemuda yang kamu kenal atau kamu senangi terkait dengan Sumpah Pemuda sendiri? Untuk tokoh Sumpah Pemuda itu saya lebih tertarik dengan Bapak Muhammad Yamin. Kenapa? Karena ya dia yang mempeloporkan Sumpah Pemuda itu sendiri sih, tokoh Sumpah Pemuda itu yang lebih terkenal. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara dari kamu untuk menghormati tokoh tersebut? Untuk menghormati tokoh tersebut ya kita hanya bisa ini ya, kayak berdoa untuk pahlawan-pahlawan pemuda kita ya, sebagai mengingat perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda kita lah. Kalau kita harus terus untuk mengingat perjuangan-perjuangan para pemuda dan para tokoh lainnya yang udah berjuang demi bangsa Indonesia ya kan? Betul sekali. Kita juga harus terus untuk mendoakan. Betul. Pertanyaan selanjutnya ya. Wah, banyak nih pertanyaannya banyak nih. ya. Semangat dari Sumpah Pemuda itu perlu nggak sih bagi remaja yang ada di Indonesia? Oh, sangat perlu. Sangat perlu sekali itu semangat Sumpah Pemuda ya, apalagi kan di zaman milenial sekarang kan, kayaknya tuh kebanyakan tuh anak muda tuh kayak hanya fokus di gadget. Kalau lagi ngumpul pada fokus di gadget, ayolah kita mengumpul itu yang lebih produktif, seperti kayak membuat inilah acara pemuda di lingkungan gitu, jadi lebih aware sekarang. Acara-acara yang bisa ngingetin tentang bagaimana Indonesia ya. Iya, kan? tuh. Oke. Selanjutnya nih ya. Wah, karena banyak banget banyak ini. pertanyaannya nih. Menurut kamu sebagai anak remaja penting gak sih menjaga persatuan bangsa di Indonesia? Lebih sih, bagus, itu sangat penting. Sebagai contohnya gitu aja. Berhentilah kita menyebarkan berita hoax atau membuli orang. Berhentilah kita sudah bisa untuk berpikir dewasa. Janganlah menimbulkan perpecahan seperti itu. Karena kita sesama remaja harus saling merangkul satu sama Tuh. lain, harus saling support, harus saling dukung ya nggak sih? Iya, Karena benar sekali. kalau misalnya pecah itu nggak bagus. Nah, itu dia. Harapan kamu sebagai remaja untuk remaja lain supaya selalu ingat sama Sumpah Pemuda, karena kan pasti banyak nih yang lupa. Oh, ternyata sekarang hari Sumpah Pemuda ya. Jadi kayak gimana sih caranya supaya pemuda-pemuda yang lain tuh bisa selalu
diam di rumah. Tidak hanya melihat HP sepanjang hari. Ayolah kita keluar, kita ngumpul ke ini anak-anak Karang Taruna, jadi membuat lingkungan itu hidup kepada ini. Harus Isinya iya anak muda. benar, harus saling mengenal satu sama lain. Latar budaya yang berbeda, tapi bukan berarti kalau kita berbeda itu nggak bagus. Karena ada tuh di Garuda kan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah iya gitu. benar, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tuh. Jadi kita sebagai anak muda harus tetap satu, nggak boleh pecah belah. Betul. Oke. Nah tadi kan aku udah nanya ini seputar tentang Sumpah Pemuda ya kan. Ya. Bagaimana sih Sumpah Pemuda menurut Mas Aldi? Nah sekarang aku pengen nanyain tentang project tentang Karang Taruna yang ada di RW 15 itu nextnya mau bikin project tentang apa? Untuk next project kita akan mungkin masih wacana ini ingin membuat turnamen antar RT dulu ya untuk Karang Taruna RW 15. Antar RT seperti inilah yang lagi viral sekarang, game Mobile Legend. Itu juga intinya kita mempererat dari RT ke RT. Kan kadang tuh dari RT 1 ke RT lain kan tidak ada yang kenal pemudanya. Iya, jadi benar. kita membuat acara itu supaya lebih dekat kepada ini. Jadi saling mengenal satu sama lain Iya, antar betul. pemuda ya kan. Karena banyak dari RT itu nggak kenal satu sama lain. Nah dengan betul. adanya acara ini tuh bisa mempererat, jadi saling mengenal Jadi saling antara mengenal. satu sama Jadi yang lain. di jalan lah kalau di jalan berpapasan kita bisa saling sapa. Nah bener, jadi kalau misalnya di suatu RW bakalan ngadain acara misalnya 17 Agustus, jadi bisa saling kenal tuh remajanya, bisa saling gotong royong misalnya mau bersihin lingkungan atau kerja bakti ya kan. Iya. Selain project lomba ML itu Mobile Legend, terus mau project apa lagi next? Jadi dalam waktu dekat ini Karang Taruna RW 15 itu diundang untuk menjadi panitia. Ada motor lewat. Untuk Karang Taruna RW 15 itu diundang kelurahan untuk menjadi panitia untuk membuat turnamen sepak bola antar RW kelurahan. Iya betul, antar RW sekelurahan Binong. Seru banget dong. Iya betul. Gak sabar banget. Jadi untuk waktu dekat ini kita sedang mengumpulkan pemain-pemainnya untuk diadu dalam artian kita suportivitas, terus kita saling mengenal kepada RW-RW lain. Nah kalau nggak salah nih di Karang Taruna kelurahan itu sering ngadain darah apa? Donor darah. Nah donor darah. Iya benar nggak Iya, sih? betul. Itu tujuannya untuk apa? Ya sebagai aware kita kepada teman-teman kita lah yang membutuhkan gitu kan. Jadi kita saling berbagi karena darah kita kan juga bukan sepenuhnya milik kita kan gitu. Selagi juga kita bisa membagi hal-hal Iya, positif ya kan. betul. Itu juga bentuk dari Sumpah Pemuda ya kan, betul. Jadi ayolah pemuda-pemuda kita donor darah nggak sakit kok gitu. Nggak sakit Cuman bikin pusing aja. tapi kan jadinya happy dong, kita Happy bisa banget. jadi orang yang bermanfaat untuk sekitar ya kan. Susternya cakep-cakep kok. Jadi tujuannya itu ya. Iya dong. Jadi pas diambil darahnya nggak sakit karena Susternya cakep. cantik. Iya. Nah waktu kemarin 17 Agustus itu ngadain karnaval, betul nggak sih? Betul, karnaval anak. Ya, Jadi tuh banyak tuh yang pakai kostum-kostum, ada yang pakai kostum daerah, ada juga yang pakai kostum SMA ya, pakai ibu-ibu itu lucu banget. Betul. Terus ada juga yang anak kecil itu orang tuanya terlalu kreativitas gitu ya. Sepedanya dibuat jadi tank. Nah, itu lucu keren banget. banget itu, sumpah. Itu suatu kreativitas yang Betul, itu ya kreativitasnya tinggi banget itu. Seru gak sih acara kayak gitu, jadi bisa saling kenal satu sama lain. Betul, jadi kita juga dilihat oleh RT lain tuh kita aktif gitu pemudanya ngebuat project besar gitu RW 15 RT per RT itu ini apa namanya berkumpul RW 15 tuh kita keliling karnaval anak gitu, bahkan ibu-ibunya juga
kostumnya lucu-lucu ya, jadi ikut partisipasi juga. Iya, jadi nggak cuma dari anak mudanya aja tapi orang tua, terus betul. anak-anak yang kecil juga ikutan. Itu Iya benar-benar itu seru lucu-lucu banget. itu, ada anak bayi pakai sepeda gitu didorong sama orang tuanya juga ikutan pakai kostum harus. Didandanin semua tuh lucu banget. Oke, selanjutnya kan tadi udah ngomong-ngomong nih, selanjutnya aku pengen nanya lagi 10 alasan kenapa Indonesia butuh anak remaja. Menurut Mas Aldi sendiri apa nih? 5 aja deh, nanti 5 Mas Aldi, 5 aku. Oke, kira 10 ya, saya pusing juga 10 kan. Pertama itu yang dalam pikiran saya, sejarah Indonesia itu lebih banyak itu sejarah pemuda, lebih kayak contohnya Sumpah Pemuda ya kan. Terus peristiwa Rengas Dengklok itu kan dipelopori oleh pemuda-pemuda untuk memerdekakan Indonesia gitu. Untuk yang kedua kan yang pertama sejarah Indonesia itu lebih ke anak muda. Terus yang kedua, anak muda itu masih memiliki waktu banyak untuk belajar. Karena pada dasarnya Indonesia tuh masih butuh banyak belajar dari negara-negara lain agar Indonesia menjadi negara lebih maju gitu. Berarti dari anak mudanya sendiri nih harus belajar, karena kalau orang tua mungkin masih bisa cuman waktunya ya. Nah kalau Iya, anak muda itu kan waktunya bisa lebih banyak untuk lebih belajar. banyak. Jadi anak mudanya itu tidak hanya memandangi HP seharian gitu. Harus belajar kan, Banyak harus belajar. mengikuti dari SD, SMP, SMA, kalau bisa kuliah, Iya, pokoknya belajar. Iya betul. Untuk yang ketiga tuh, anak pemuda itu lebih tahu caranya lebih tahu caranya berinisiatif, bergerak. Dia bisa bergerak sendiri tanpa ada yang mensetir gitu, istilahnya Karena seperti itu. anak muda harus bergerak sesuai dengan apa yang mereka Lebih inginkan. anak pemuda itu lebih berani mengutarakan pendapat, jadi bervariasi tuh Contohnya pendapat-pendapatnya. kayak misalnya demo itu kan banyak banget anak muda yang mengeluarkan pendapatnya untuk membela keadilan gitu kan. Betul. Selanjutnya Untuk yang keempat, kayaknya tuh peluang Indonesia untuk berubah tuh kayaknya lebih besar tuh di tangan anak-anak pemuda nggak sih? Jadi jadi anak pemuda tuh yang mengambil peran utama untuk mengubah perubahan di Indonesia seperti itu. berarti anak muda itu penting banget buat perubahan di negara Indonesia. Iya betul. Habis itu untuk yang kelima itu kita lihat kayak anak-anak muda tuh punya selera yang keren gitu. Jadi dia bisa memodifikasi bangsa Indonesia ini terlihat keren di mata dunia gitu. Kayak seperti outfitnya kan kadang batik, apalagi batik kan sudah mulai mendunia nih. Itu anak-anak muda yang ini ya anak-anak muda terkenal, kita membawa batik ke luar negeri, jadi batik lebih bisa dikenal gitu. Contohnya kayak artis-artis muda yang memakai batik di luar negeri ya. Kalau kamu melihat di YouTube tuh ini siapa YouTube-nya nih, Honggo Mantapu. Siapa tuh? Aku nggak tahu. Siapa namanya, aduh saya lupa lagi yang itu. Jerome Pauline, Jerome Pauline, iya Oh, itu iya. Jerome Pauline. Itu kan dia di Jepang tuh memakai batik tuh, jadi teman-teman Jepangnya tuh pada ngikut pakai batik semua. Jadi kayak pengen tahu batik itu gimana, karena batik itu bagus banget, jadi orang luar negeri juga jadi ikutan suka, jadi pengen ikutan pakai. Betul, karena melihat batik, wah keren banget ini motifnya gitu kan. Jadi batik nggak cuma buat dipakai ke kondangan aja ya, bisa dipakai buat yang lain-lain. Iya, pakai batik pasti keren. Pasti keren. Pakailah batik. Oke, tadi kan saya udah ngasih 5 nih, jadi saya lempar balik pertanyaannya. Jadi 5-5 nih untuk jadi apa? Ya? Betul. Pendapat Kakak Dinda itu apa sih pemuda itu? Apa artinya? Seberapa pentingkah pemuda untuk bangsa Indonesia? Kalau menurut aku itu pemuda itu penting banget buat di Indonesia ya. Nah karena ada alasannya nih. Iya, itu alasannya. Alasan yang pertama itu karena anak muda lebih bisa untuk menguasai teknologi. Karena orang tua itu kan udah
berbeda bisa zaman berbeda lah. zaman Iya, kan, di betul. waktu zamannya orang tua itu kan teknologi belum terlalu maju. Nah sekarang di zaman sekarang ini teknologi udah semakin maju. Iya, Anak-anak betul. Indonesia udah mulai keren soal teknologi ya kan. Sudah mulai ini ya mengerti Ya, karena teknologi saat tadi. ini teknologi karena teknologi merupakan eranya bagi anak muda yang bisa menguasai teknologi, dan anak muda lah yang lebih pandai dalam menguasai teknologi. Gitu. Oh, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu karena anak muda bisa menghindari ancaman hoax, iya nggak sih? Oh, iya betul sekali. Karena Betul. ibu itu lebih sering kena hoax. Hoax, iya kan? itu biasa orang tua kita ya lebih cepat emosi kalau lihat hoax ya. Kalau misalnya ngeliat di FB atau di FB, banyak kan di FB, pasti orang tua kalian juga sering kan kena dampak betul. dari hoax. Di Facebook tuh lebih banyak hoaxnya. Saya tidak bener kan? Karena pokoknya hoax itu parah banget, dan itu jadi pemuda itu bisa mensortir mensortir berita-berita. Benar-benar pemuda bisa lebih mensortir supaya hoax itu nggak merajalela ya kan. Oke, selanjutnya itu karena anak muda sadar bahwa beda itu biasa. Maksudnya itu gimana sih? Nah, saat ini identitas anak muda semakin beragam, dan berbagai riset menyebutkan bahwa salah satu ciri generasi muda saat ini adalah komitmen untuk menghargai perbedaan. Betul banget kan, karena perbedaan itu emang harus dihargai, nggak boleh malah diapain? Nggak boleh dijauhkan. Nah, gitu. benar-benar. Ya balik lagi ke Garuda ya. gitu ya, balik lagi ke lambang kita Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bahkan mereka cenderung berusaha berlomba-lomba untuk menjadi beda dan unik. Nah, hal ini yang membuat ide dan kreativitas bisa lahir. Betul banget, anak muda itu sekarang udah bener-bener pada kreatif, bisa menghasilkan hal-hal baru yang mind-blowing banget. Selanjutnya itu karena anak muda senang berinteraksi, bersosialisasi, dan berkolaborasi, yang kayak tadi tuh Karang Taruna buat karnaval, buat project ya kan. Anak muda itu lebih senang buat berinteraksi dengan orang lain, dengan anak muda yang lain untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan anak muda ingin mempunyai teman sebanyak-banyaknya, dan ketika anak muda sedang berinteraksi atau menongkrong, mereka tidak selalu menongkrong tanpa alasan, bener nggak? Betul sekali, jadi menongkrongnya itu lebih ke hal yang produktif ya gitu. Kayak yang tadi awal mulanya nongkrong, tapi bisa ciptain project lomba untuk saling mengenal satu sama lain. Itu kan berarti nongkrongnya nongkrong yang bermanfaat, kan? Iya, betul. Anak muda sadar bahwa ilmu di dunia ini sangat luas dan tidak mungkin untuk dikuasai semuanya seorang diri. Maka dari itu mereka perlu banget untuk kolaborasi sesama yang lain ya kan, supaya bisa saling mengenal, saling menghargai. Yang terakhir nih, karena anak muda bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul banget ya. Betul banget. Balik lagi ke masalah teknologi ya. Jadi anak muda tuh lebih bisa belajar gitu ya, lebih bisa mempelajari teknologi untuk kedepannya. Jadi ya pentingnya pemuda di bangsa ini tuh sangat penting sekali gitu. Apalagi teknologi benar-benar penting banget di era sekarang ya kan. Karena Indonesia ini yang aku baca diprediksi akan mengalami bonus demografi pada periode tahun 2030 hingga 2040, yang mana artinya jumlah usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan usia penduduk tidak produktif. Berarti anak muda bakal lebih dibutuhin lagi di masa yang akan datang. Untuk perubahan, untuk jauh yang lebih baik. Betul. Mungkin itu aja yang aku bisa tanyain. Makasih udah mau aku tanyain seputar tentang Sumpah Pemuda. Semoga nggak kapok ya. Oh iya, aman. Terakhir. Terakhir, masih ada terakhir nih. Terakhir banget nih. Pesan untuk semua anak muda supaya bisa lebih baik lagi ke depannya apa? Ya, pesannya kita nongkrong bareng. Oke, kasarnya seperti itu. Jadi intinya mah ayo kita mempererat persaudaraan kita. Janganlah kita mengkotak-kotakan pemuda dari ras lah, sukunya lah, apa tidak usah. Mendingan kita nongkrong bareng, kita mencari manfaat, nongkrongan kita buat proyek-proyek di masyarakat. Kita menciptakan ide-ide
ide-ide baru. terobosan Iya, baru, betul. ya kan? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang ketiga, Reformasi 98. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Dan belum lama ini, ketika reformasi dikorupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif, perjuangan yang masih berlanjut hingga kini. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang masih mau belajar. Indonesia sendiri sebenarnya tergolong muda, 74 tahun, belum ada 1 abad berdiri. Sebagai negara, Indonesia masih terus belajar dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga masih mau belajar. Anak muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatunya. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma orang tua yang masih percaya slogan usang, isi pena zamanku toh. Sempat 30 tahun, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. Masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, enggan berpolitik, dan akhirnya menggantungkan nasib pada segelintir elit. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena yang tua sudah sibuk mengurusi berbagai cicilan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Menciptakan perubahan jangan ditunda-tunda. Semakin tua, urusan makin banyak, ditambah tuntutan berkompromi di sana-sini. Keburu keriput. Justru usia muda adalah saatnya. Daripada cuma sibuk berpatah hati, jika chatmu nggak kunjung dibalas, ketika status IG aktif, DM sudah seen tapi nggak juga di-reply, ingat, masih ada yang selalu membutuhkanmu dan menunggumu. Indonesia. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena anak muda yang punya selera. Anak muda tahu yang keren dan bakal disukai anak muda lainnya. Selera anak muda yang paling sering menyatukan kita semua. Kelihatan kan karya-karya yang nggak melibatkan anak muda? Kayak obat batuk, bikin ngantuk. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang tahu caranya buka situs yang diblokir pakai VPN. Ngaku deh. Hari ini adalah era ketika yang menguasai dunia adalah yang menguasai teknologi. Eranya mereka yang selalu berusaha menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan media sosial.
yang selalu update berita di Twitter, mencoba filter Instagram baru, cari cara monetisasi vlog, hingga mencoba melakukan aksi sosial atau penggalangan dana melalui platform-platform online. Bukan lagi eranya orang tua yang cuma tahu sensor dan blokir.